Assalamualaikum teman-teman, selamat malam, siang, dan juga pagi. Terima kasih buat kalian yang sudah mampir ke channel ini. Semoga dipanjangkan umurnya, dimudahkan rezekinya, dan juga dilancarkan segala urusannya. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa kalian subscribe dulu channel ini, like, share ke teman-teman kalian, agar channel ini semakin berkembang. Ketika Dian sedang memperhatikan lebih jelas lagi lukisan itu melalui lubang kunci, tiba-tiba Dian dikagetkan oleh kedatangan bapak kos dari arah belakang. "Apa yang kamu lakukan di situ, Nak?" Spontan, Dian pun kaget karena tiba-tiba saja bapak kos sudah berada di belakangnya. Dengan gugup Dian menjawab, Enggak, Pak. Saya cuma kebetulan lewat aja kok." Lalu bapak kos menjawab, "Ya sudah, kamu berangkat kerja sana." Kemudian Dian bilang ke bapak kos, "Pak, saya mau pindah ke kamar ini boleh nggak?" "Memangnya kamar kamu kenapa, Nak?" tanya bapak kos. "Saya kurang nyaman, Pak, dengan kamar saya yang sekarang. Jadi saya pengen pindah," jawab Dian agar diperbolehkan pindah ke kamar ini. "Kamar itu tidak bisa ditempati," kata bapak kos dengan singkat. "Memangnya kenapa, Pak?" tanya Dian semakin penasaran. "Kamu tidak perlu tahu," jawab bapak kos dengan singkat lagi. Mendengar penjelasan dari bapak kos, Dian malah semakin penasaran. Sebenarnya ada apa sih di kamar itu? Dan kenapa sampai tidak boleh dihuni? Tapi usaha Dian tidak berhenti sampai di sini. Dia terus membujuk bapak kos agar diperbolehkan pindah ke kamar itu hingga akhirnya Dian diperbolehkan pindah ke kamar nomor 4 itu. Tapi dengan sebuah syarat. "Ya udah kalau kamu memaksa. Tapi selama Nak Dian tinggal di kamar itu, Nak Dian tidak boleh tidur dengan memposisikan kepala ke arah utara. Dan jangan pernah memindahkan apapun yang sudah tertata di kamar itu." Mendengar itu, Dian pun bertanya, "Memangnya kenapa, Pak?" "Kalau Nak Dian bersedia dengan yang Bapak katakan tadi, Nak Dian boleh tinggal di kamar itu. Tapi kalau tidak, ya sudah," jawab bapak kos. Akhirnya dengan percaya diri Dian menjawab, "Ya sudah, Pak, saya bersedia." Setelah perbincangan pagi itu dengan bapak kos, Dian pun segera berangkat ke kantor dan berniat pindah ke kamar itu besok. Karena kebetulan besok Dian mendapat libur kerja karena tanggal merah. Sepulang dari kantor, Dian mengemasi barang-barangnya untuk persiapan pindah kamar. Keesokan harinya, Dian mulai menempati kamar nomor 4 itu. Setelah diberi kunci sama bapak kos, perlahan Dian membuka kunci pintu kamar itu. Nah, sebelum sampai Dian membuka pintunya, tiba-tiba Dian dikagetkan oleh suara Rati yang tiba-tiba datang dari arah belakang. "Mbak Dian," ucap Ratih memanggil Dian. Mendengar itu, spontan Dian kaget. Lalu Ratih bertanya, "Mbak Dian ngapain ke kamar itu?" Mbak Ratih, bikin kaget aja. Saya mau menempati kamar ini," jawab Dian dengan kaget. Lalu Ratih berjalan mendekati Dian dan lanjut berucap, "Kamu serius mau menempati kamar ini?" tanya Ratih dengan ekspresi gugup. Lalu Dian pun menjawab, "Serius, Mbak Ratih, saya penasaran dengan suara wanita yang menyanyi itu. Tapi..." Belum sempat Ratih melanjutkan pembicaraannya, Dian menyaut, "Udah, saya nggak apa-apa kok Mbak Ratih," ucap Dian meyakinkan Ratih. Dian membuka kamar itu dan juga masuk. Karena penasaran, Ratih juga ikut masuk ke kamar itu bersama Dian. Sesampainya di dalam, ternyata kondisi kamarnya sangat berantakan. Kamarnya cukup luas. Ada satu tempat tidur, lemari, cermin, meja kayu yang sudah lapuk, satu buah kursi goyang, dan
lukisan wanita yang sebelumnya pernah dilihat Dian melalui lubang kunci pintu. Kamar ini seperti sudah lama sekali tidak ditempati, karena terlihat dari sarang laba-laba yang bersemayam di setiap pojok atap kamarnya. Lalu Dian membersihkan kamar itu sambil sedikit dibantu Rati. Ketika sedang sibuk membersihkan kamar, sekejap mereka mendengar ada suara anak kecil yang tertawa lirih. Mendengar itu, spontan mereka berdua saling menatap diam. Lalu Rati berucap, "Mbak Dian yakin mau menempati kamar ini?" "Yakin, Mbak. Kalau mau, Mbak Rati bisa sering-sering main ke sini. Atau mau tidur di sini juga nggak apa-apa," ucap Dian sambil tersenyum. Lalu Rati menjawab, "Hehe, enggak deh, makasih." Tidak lama kemudian Rati pamit keluar meninggalkan kamar, dan Dian lanjut membersihkan kamar sendiri. Setelah 30 menit kemudian, akhirnya kamar itu sudah bersih dari debu-debu yang menempel. Kemudian Dian mengambil barang-barangnya dari kamar sebelumnya dan memindahkannya ke kamar itu. Dian mendekati lemari yang ada di situ dan akan menaruh bajunya ke dalam. Ketika akan membuka pintu lemari, sekejap Dian mendengar suara yang tadi sempat didengarnya, yaitu suara tertawa lirih anak kecil. Spontan Dian langsung menoleh ke berbagai penjuru kamarnya, tapi tidak melihat ada siapapun. Pelan-pelan Dian membuka pintu lemari, dan setelah terbuka, di dalam lemari itu Dian melihat ada sebuah mainan, yaitu congklak tua yang terbuat dari kayu. Melihat itu Dian berpikir, apa ini ada hubungannya dengan suara anak kecil tadi? Dian pun memindahkan mainan itu ke meja dan menaruh baju-bajunya ke dalam lemari. Setelah itu, Dian melihat-lihat keadaan luar kamar dari pintu jendela, yang di luar jendela itu adalah sebuah perkebunan, dan terdapat satu pohon asem yang sangat besar. Sepertinya pohon ini sudah berumur puluhan tahun, dan pohon itu menambah suasana horor kamar nomor 4 ini. Tidak lama kemudian, dari luar Bapak kos memanggil Dian. Dian pun keluar kamar. Sesampai di depan kamar, Bapak kos bertanya, "Gimana dengan kamarnya, Nak?" "Nyaman, Pak. Saya suka," ucap Dian sambil tersenyum. "Baguslah kalau begitu," jawab Bapak kos dengan singkat. Lalu Dian bertanya, "Kalau boleh tahu, kenapa kamar ini tidak pernah ditempati ya, Pak?" Tapi Bapak kos tidak menjawab dan pergi meninggalkan Dian dengan raut wajah yang terlihat sedih. Singkat cerita, 5 hari lamanya Dian menempati kamar itu, dan tidak ada yang aneh. Dia tetap beraktivitas seperti biasa. Dan pada suatu hari, ketika Dian sedang di kantor, tiba-tiba temannya yang bernama Erlin bilang pada Dian, Yan, kamu tahu nggak? Kata si Benny, kosan yang kamu tempati itu ada hantunya." "Hantu? Masa sih?" ucap Dian dengan senyum. Nggak tahu juga sih. Tadi aku bilang ke Benny kalau kamu tinggal di kosan itu, dan Benny bilang kalau kosan itu ada hantunya. Mending kamu pindah aja deh. Aku bantu cari kosan yang sama murahnya, ucap Erlin dengan panik. "Kamu tenang aja, Lin. Kosannya nyaman kok, dan gak ada hantunya," jawab Dian meyakinkan Erlin. "Tapi kata Benny gitu, Yan. Dia yang lebih tahu dekat daerah sini," ucap Erlin sambil ngeyel. "Lin, denger ya. Aku yang nempatin itu kosan, dan gak ada apa-apa. Jadi kamu jangan percaya Benny.
Dia cuma mau nakut-nakutin doang, ucap Dian meyakinkan Erlin. Walaupun sebenarnya Dian juga merasa kalau yang dikatakan Erlin itu benar. Setelah pembicaraan Dian dengan Erlin, Dian semakin yakin kalau ada sesuatu di balik rumah yang ditempatinya itu. Waktu sudah menunjukkan pukul 7 malam. Karena ada lembur, jadi terpaksa Dian harus pulang malam. Dan malam itu ketika Dian akan masuk ke dalam rumah, dia disapa oleh seorang ibu-ibu yang kebetulan dia sedang duduk di kursi depan pintu masuk. "Baru pulang, Nak," ucap ibu itu. Lalu Dian menjawab, "Iya Bu, ada lembur di kantor." Entah kenapa ketika melihat ibu itu, bulu kuduk Dian merinding. Kemudian Dian bertanya kepada ibu itu, "Maaf Bu, ibu siapa ya? Soalnya saya belum pernah lihat ibu sebelumnya." "Saya ibu kos. Saya emang jarang keluar rumah," jawab ibu itu dengan ramah. Mendengar itu Dian sedikit lega. Ya, meskipun sebelumnya Dian tidak pernah bertemu dengan ibu kos. "Oh, pantesan saya tidak pernah melihat ibu. Ya udah deh Bu, saya masuk dulu ya," ucap Dian pamit masuk. Dan ibu itu menjawabnya sambil mengangguk senyum. Sesampainya di dalam kosan, Dian dipanggil oleh Rati. Dan diajaknya masuk ke kamar Rati. Sesampai di dalam kamar, Rati bertanya, "Mbak Dian, tadi di depan ngobrol sama siapa?" "Oh, tadi saya ketemu sama ibu kos, jadi saya menyapanya," jawab Dian dengan tenang. Rati pun tersentak mendengar jawaban dari Dian. Lalu Rati kembali bertanya, "Kamu sebelumnya pernah bertemu dengan ibu kos nggak?" "Belum sih, baru kali ini aja. Ternyata orangnya sangat ramah," jawab Dian dengan tenang. Lalu Rati mengatakan sesuatu yang membuat Dian sedikit berpikir. "Kamu pernah berpikir nggak kemana ibu kos selama kamu tinggal di sini?" "Enggak. Katanya beliau tidak pernah keluar rumah. Memangnya kenapa?" jawab Dian penasaran. Kemudian Ratih mengatakan sesuatu yang membuat Dian menjadi bingung. "Selama 2 tahun lebih saya tinggal di sini. Saya tidak pernah melihat ibu kos sama sekali. Dan kata anak yang tinggal di sini dulu, di sini rumah ini hanya tinggal bapak kos sendiri." Dian pun semakin penasaran dengan semua ini. Setelah mendengar penjelasan dari Rati, dia pamit ke kamarnya. Tapi sebelum pergi ke kamarnya, dia sempat melihat ke depan rumah yang tadi terdapat ibu kos yang sedang duduk. Tapi ibu kos itu sudah tidak ada, entah kemana perginya. Malam harinya Dian tidak bisa tidur karena memikirkan kejanggalan ini. Ketika sedang memikirkan itu, tidak sengaja Dian melihat lukisan wanita yang tergantung di dinding. Dan seketika dia ingat sesuatu, bahwa lukisan itu sangat mirip dengan ibu kos yang tadi sedang duduk di depan. Dian pun semakin bingung dibuatnya. Dia lekas mengambil selimut untuk tidur. Tapi sebelum dia tidur, tiba-tiba kursi goyang yang berada di kamarnya itu terlihat sedang bergerak-gerak sendiri. Spontan, Dian langsung melempar kursi itu dengan bantal. Dan setelah dilempar, kursinya sudah tidak bergerak lagi. Dian penasaran, kenapa kursi itu tiba-tiba bergoyang sendiri. Pelan-pelan, Dian berjalan mendekati kursi itu. Lalu tiba-tiba Dian mendengar ada suara orang yang mengetuk pintu kamarnya. Spontan, Dian pun kaget. Lalu Dian berucap, "Siapa?" Tidak ada jawaban. Lalu Dian pun segera membuka pintu kamarnya.
Dan ternyata yang datang adalah Ratih. Dia datang sambil membawa beberapa bawang putih yang sudah diikat. Melihat kedatangan Ratih, Dian mempersilakannya untuk masuk. Sesampai di dalam kamar, Ratih memberikan serentengan bawang putih yang dibawanya sambil berucap, "Belum tidur kan Mbak Dian?" "Belum Mbak." "Ada apa ya?" "Ini Mbak, saya bawakan bawang putih. Katanya bawang putih bisa menjauhkan kita dari gangguan hantu." "Waduh, gak usah repot-repot Mbak Ratih. Udah, terima aja biar kamu gak diganggu hantu." Karena tidak ingin mengecewakan usaha Ratih, Dian pun menerimanya. Setelah itu, Ratih pamit balik ke kamarnya, dan Dian segera mengambil posisi tidur karena dia tidak ingin besoknya telat ke kantor. Sebelum tidur, sesekali Dian mendatangi kursi yang tadi sempat bergerak-gerak. Tapi kali ini kursi itu terlihat tenang. Pagi pun tiba. Pagi itu Dian memulai aktivitasnya ke kantor. Dan selama di kantor, Dian terus memikirkan kejadian tentang ibu kos yang semalam ditemuinya. Dia berpikir, sebenarnya ada apa dengan ibu kos? Kenapa dia tidak pernah keluar rumah? Akhirnya Dian mempunyai inisiatif untuk menanyakan hal ini ke tetangga rumah kosnya. Sebenarnya Dian ingin menanyakannya kepada Benny, tapi tidak jadi karena Dian tidak ingin nantinya Erlin tahu. Sepulang dari kantor, Dian mengajak Ratih untuk mendatangi salah satu tetangga rumah kosnya tersebut. Dan Ratih mau ikut bersama Dian. Mereka pun datang ke salah satu rumah tetangganya. Sesampainya di rumah itu, mereka dipersilakan masuk dan mereka duduk di ruang tamu. "Mbak-mbak ini yang tinggal di kosannya Pak Muhtar ya?" tanya ibu penghuni rumah itu. Lalu Dian menjawab, "Iya Bu, saya kesini ingin tanya sesuatu." "Boleh, mau tanya apa?" "Saya mau tanya tentang ibu kos tempat kami tinggal." "Waduh, kalau soal itu saya kurang tahu. Soalnya saya baru beberapa tahun tinggal di sini. Coba tanya ke Pak Imron yang rumahnya dekat musola itu," ucap ibu itu kepada mereka berdua. Dian dan Ratih segera mendatangi rumah Pak Imron. Awalnya Dian mengira Pak Imron ini masih muda. Ternyata beliau sudah amat tua. Ya, seumuran Pak Muhtar, bapak kos mereka. Setelah bertanya panjang lebar, akhirnya Pak Imron memberitahu sesuatu kepada mereka berdua. Dulu, sekitar tahun 60-an, Pak Muhtar ditimpa musibah yang bertubi-tubi. Bu Narsih, istrinya Pak Muhtar, telah meninggal dunia. Tepat ketika Bu Narsih melahirkan seorang anak gadis yang dinamakan Asti. Asti merupakan anak kedua dari Pak Muhtar. Setelah kepergian Bu Narsih, beberapa hari kemudian, Asti, anak gadis yang dilahirkan Bu Narsih, pun menyusul. Kepergian ibunya hingga tinggalkan Pak Muhtar dan satu anak laki-lakinya yang sekarang sedang mengabdi sebagai TNI. Mereka berdua sangat shock ketika mendengar penjelasan dari Pak Imron tersebut. Lalu Dian lanjut bertanya, "Kalau boleh tahu Pak, Bu Narsih dan Asti dimakamkan di mana ya Pak?" "Mereka dimakamkan di perkebunan belakang rumah kos." Setelah mendengar itu, dalam hati Dian berkata, "Pantas saja, aku sering mendengar ada yang mengetuk pintu jendela dari luar. Apa jangan-jangan..." Setelah mendapatkan informasi dari Pak Imron, mereka pun kembali ke kosan. Dan malam itu Ratih tidak berani tidur di kamarnya sendiri karena takut setelah mendengar penjelasan dari Pak Imron tadi. Akhirnya malam itu Ratih ingin tidur satu kamar dengan Dian. Ya, walaupun dia tahu kalau kamar itu berhantu, tapi daripada tidur sendiri, lebih baik dia tidur berdua. Hari berikutnya, tepat hari Kamis malam Jumat,
Ketika Dian dan Rati sama-sama sudah terlelap tidur di kamar nomor 4, tiba-tiba saat tengah malam Dian terbangun dari tidurnya. Setelah terbangun, Dian tidak melihat Rati yang tadi tidur di sebelahnya. Dian pun mencari Rati. Lalu ketika dia sedang sibuk mencari Rati, dia melihat ada seorang anak perempuan yang membelakanginya, sedang bermain congklak kayu di atas meja. Dian pun mengira yang bermain congklak itu adalah Rati, dan dia pun memanggilnya. "Mbak Rati, ngapain di situ? Nggak tidur?" Anak perempuan itu memalingkan badannya ke arah Dian. Sontak, Dian kaget melihat anak perempuan itu yang ternyata dia bukan Rati. Anak itu lalu berlari ke arah pojokan lemari, yang di situ terdapat sebuah cermin di dekat lemari tersebut. Dian pun segera berdiri dari tidurnya dan berjalan ke arah pojokan lemari itu untuk mengikuti anak perempuan tadi. Pelan-pelan Dian berjalan ke arah lemari, dan betapa kagetnya Dian pas dia sudah berada di dekat lemari itu. Dari cermin, dia melihat ada sosok Bu Narsi dengan pakaian serba putih, sedang menatap ke arah Dian. Melihat keberadaan Bu Narsi, spontan Dian langsung menoleh ke arah belakang. Dan ketika dia menoleh, ternyata tidak ada siapa-siapa. Dan anak perempuan yang tadi bersembunyi, itu pun juga tidak ada. Seketika, tubuh Dian bergetar hebat. Lalu, sambil berdiri Dian berucap, "Bu Narsi, selama aku tinggal di sini, kau adalah ibuku. Dan aku menganggapmu sebagai ibu kandungku sendiri. Izinkan malam ini aku beristirahat, Bu." Setelah mengucapkan kata-kata itu, Dian keluar dari kamarnya dan melihat ke kamar Rati. Ternyata Rati sedang tidur nyenyak di kamarnya sendiri. Melihat Rati yang sudah ada di kamarnya, Dian pun kembali ke kamarnya untuk tidur. Namun, setelah Dian kembali ke kamarnya, Dian tidak bisa tidur karena terus kepikiran kejadian yang tadi dilihatnya. Sudah beberapa kali ini, Dian coba memejamkan matanya, tapi tetap saja tidak bisa. Lalu, ketika Dian sedang terjaga, dia mendengar ada suara nyanyian wanita yang sangat merdu. Dan anehnya, mendengar nyanyian itu, Dian tidak merasa takut. Tapi sebaliknya, nyanyian itulah yang mengantarkan Dian ke dalam tidurnya. Keesokan harinya, Dian bangun. Dan setelah bangun, dia ingat bahwa yang membuatnya terlelap tidur adalah sebuah nyanyian dari Bu Narsi yang mungkin sengaja dinyanyikan untuk Dian sebagai pengantar tidurnya. Dan ingat satu hal, bahwa dunia lain itu ada. Percaya atau tidak percaya, itu kembali lagi kepada diri kita. Tapi kita sebagai manusia harus percaya pada kuasa Tuhan. Pagi itu Dian bersiap-siap mandi karena hari ini dia harus ke kantor. Sepulang dari kantor, dia menemui bapak kos dan bertanya tentang Bu Narsi kepadanya. Melihat Dian yang sepertinya tahu semuanya, bapak kos pun menceritakan kepada Dian. Bu Narsi adalah wanita yang baik, tidak neko-neko, dan penurut. Karena dia, aku bisa sampai sekarang ini. Tapi sayang, begitu cepat Tuhan memanggilnya, ucap Pak Muhtar sambil menahan tangisnya. Mendengar itu, Dian tersayat. Lalu Pak Muhtar lanjut bercerita. Kamar nomor 4 itu adalah saksi bisu kepergian Narsi. Sebelum meninggal, kami mempunyai sebuah keinginan, yaitu anak perempuan. Tapi sayangnya dia telah pergi setelah keinginannya itu sudah terpenuhi. Walaupun akhirnya anak perempuan kami juga harus pergi menyusul ibunya.
Sambil meredam perasaan sedih Pak Muhtar, Dian berkata, "Bapak sabar ya, Bu Narsi pasti bangga punya suami seperti Bapak." Pak Muhtar lanjut bercerita, "Setelah beberapa tahun setelah kepergian anak kami Asti, saya mendirikan kos. Saking inginnya dianugerahi anak perempuan. Itulah alasannya Bapak mengosongkan kamar itu. Karena disitulah tempat terakhir istri dan anakku mengembuskan nafas terakhirnya, dengan posisi membujur ke utara. Kos putri ini sengaja saya dirikan dengan harga yang tidak begitu mahal, agar ada yang mau tinggal di sini, dan agar Narsi senang dengan semua anak perempuan yang tinggal di sini." Mendengar itu, Dian berkata dalam hati, "Andaikan ayahku seperti Pak Muhtar, pasti aku akan sangat bersyukur." Dan dari situ Dian tahu sesuatu. Itulah alasannya kenapa Bapak Kos pernah bilang, "Jangan tidur dengan memposisikan kepala ke arah utara." Mungkin Bapak Kos tidak ingin kejadian yang dialami istrinya itu terulang lagi kepada anak kosnya yang lain. Sungguh tulus hati Pak Muhtar yang telah memberi harga kos di bawah rata-rata, hanya karena dia ingin menginginkan anak perempuan. Dan satu membuat Dian kagum kepada Pak Muhtar. Ternyata semua uang kos dari anak yang tinggal di sini disumbangkan ke Yayasan Anak Yatim Piatu. Untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya, dia menggunakan jatah dari anak pertamanya. Setelah obrolan panjang itu, Dian dan Pak Muhtar pergi ke perkebunan belakang untuk mendatangi makam Bu Narsi dan Asti dan mendoakannya. Setelah itu, Dian mendatangi kamar Ratih dan bertanya, kenapa semalam dia pindah ke kamarnya sendiri. Dan di situ Ratih bilang bahwa semalam dia melihat ada anak perempuan yang sedang bermain di atas meja. Karena takut, Ratih tidak sempat memberitahu Dian dan lekas kembali ke kamarnya. Dian pun memberi pengertian kepada Ratih agar tidak takut lagi dengan semua ini. Karena pada dasarnya seorang ibu pasti akan menyayangi anak-anaknya. 1 minggu kemudian, semenjak kejadian yang dialaminya, Dian sudah tidak takut lagi dengan suasana anak perempuan nangis dan suara nyanyian itu. Saat itu, Dian akan meninggalkan rumah kos karena dia harus kembali ke kotanya untuk di rolling lagi. Dan apa yang ia alami ini akan menjadi pengalaman yang tak terlupakan. Saat Dian akan meninggalkan kamar nomor 4 itu, dia melihat sebuah lukisan yang tergantung di dinding itu, sedang menangis. Dan datanglah sebuah nyanyian yang sangat merdu. Dian pun ikut menyanyi. Lalu dari belakangnya Ratih juga ikut nyanyi, sambil tersenyum memegang pundak Dian. Ketika akan pergi meninggalkan rumah itu, dari kejauhan Dian melihat ada Bu Narsi dan Asti sedang tersenyum kepadanya dan akan abadi di rumah itu. Oke teman-teman, bagaimana dengan videonya? Silahkan komen di bawah. Dan terima kasih buat kalian yang sudah mendengarkan cerita ini. Saya Juki, saya pamit undur diri. Salam 2 kehidupan.